Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pentok semua. Nah, Waalaikumsalam. pada kali ini kita ada di episode BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, sebelum itu teman-teman semua tahu nggak sih pentok itu apa? Pentok sendiri itu kepanjangan dari penempatan tok yang di sini kita membicarakan terkait dengan penempatan bersama dengan cutting. Nah, kita telusuri nih seluk-seluk beluk-beluknya nih gimana gitu. Nah, dan sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, alangkah lebih baiknya kita kenalan. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Heros Ramadan, mahasiswa tingkat akhir Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, sekarang di sini saya ditemani oleh pembicara yang kece juga nih. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Amin. Nah, kita sapa dulu ya. Bang Amin, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Airus. Airus gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bang Amin. Nah, baik kita lanjut lagi nih. Nah, kan saya tadi sudah memperkenalkan diri saya. Nah, alangkah lebih baiknya Bang Amin nih memperkenalkan diri. Nah, silakan Bang Boleh, Amin. boleh. Siap-siap. Baiklah, melanjutkan peribahasa legend yang sudah Hairus sampaikan tadi ya. Berhubung saya dan Hairus ini udah cukup lama kenal, jadi mungkin nanti pas obrolannya agak banyak menyimpang dan banyak ngelapaknya ya. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan pentok sekalian. Mohon izin, nama saya Trinofir Aminuddin. Biasa dipanggil Amin, atau bebas lah teman-teman manggil Udin lah, Tri, Noviar, dan lain-lain. Uh, saya tahun 2016 ya, setelah 16, berarti lulusnya sekitar 2 tahun yang lalu. Baru sih, sangat baru ya, masih anget-angetnya gitu kan. Dan qadarullah waktu itu penempatannya di BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, gitu kan. Bukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan ya, bukan. Dan uh, dan juga kalau misalkan di beberapa instansi kan dia kayak Kementerian Keuangan kan biasanya dia kalau kenalan dia bukan bilang saya Kemenq, tapi dia nyebutin instansi eselon satunya kan, pajak atau bea cukai atau DJPB dan lain-lain. Kalau saya sendiri sih ketika waktu itu pas OJT lah bahasa sederhananya magang ya, CPNS waktu itu penempatan sementara di Deputi Bidang Investigasi itu salah satunya. Dan qadarullah juga ketika pengumuman definitif juga tetap berada di situ di Deputi Bidang Investigasi, di jalannya di kantornya di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Dan juga sebelumnya disclaimer aja kawan-kawan, kehadiran saya pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Hairus dan kawan-kawan atas kesempatan yang luar biasa bisa berbagi kepada kalian. Dan pada hari ini saya mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak merepresentasikan instansi secara langsung ya. Dalam artian apapun yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah murni dari saya pribadi. Saya tidak dalam tanda kutip ditugaskan atau lain sebagainya. Jadi misal ada kesalahan, itu sangat mungkin terjadi dan saya mohon maaf, tidak ada sangat pautan sama insan saya, dan ya itu murni kehilafan saya pribadi sih, seperti itu. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan. Itu Hairus. Baik, Mas Amin. Santai aja, Mas. Kita Ya, bincang-bincang, sharing-sharing santai aja nih. siap. Nah, kita masuk langsung nih ke pertanyaan pertama. Nah, boleh ceritain atau deskripsikan singkat mengenai instansi kakak itu seperti apa sih? Nah, Oke, siap. gimana, Bang? BPKP, banyak banget orang ketuker ya. Apa sih bedanya BPKP sama BPK? Kan sama-sama Ya. auditor. Walaupun kawan-kawan BPK lebih akrab dipanggil pemeriksa ya, istilahnya lebih lebih ke sana gitu kan. Jadi BPKP itu kalau merujuk pada Perpres 192 tahun 2014, yaitu Perpres Andalan BPKP, kurang lebih singkatnya BPKP itu adalah instansi pemerintah yang setingkat dengan kementerian lembaga gitu kan. Jadi kepalanya itu dia dalam tanda kutip setingkat lah dengan menteri, dengan kepala lembaga, misalkan kepala LKPP, TPS dan lain sebagainya. Dan juga tugasnya apa? Yaitu melakukan pengawasan terhadap keuangan dan juga pembangunan nasional. Jadi keuangan negara maupun keuangan daerah.
Jadi di BPKP itu ngapain ya, mengawasi gitu kan. Ya, mengawasi keuangan dan pembangunan. Dan sejarah BPKP ini panjang sekali ya. Yang mana pada awalnya kita sendiri adalah bagian dari Kementerian Keuangan, lebih tepatnya kalau nggak salah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara ya, di JPKN. Cuman karena beberapa hal akhirnya untuk lebih terutama independensi, akhirnya BPKP dalam tanda kutip memisahkan diri dan menjadi instansi tersendiri gitu kan. Kalau nggak salah pada tahun 1983 ya, seingat saya agak-agak lupa sih, sorry kalau ini ulang tahun yang kedua 37 nih, nggak tahu itu harus berapa tuh. Jadi 1983, dan di dalamnya ada apa aja. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa eselon 1 ya. Ya, sekretariat utama itu kayak sekretaris utamanya ada biro umum, biro SDM. Jadi ada pegawai BPKP itu dokter tuh ada gitu kan, ada yang jadi yang orang-orang yang psikologi ada juga gitu kan. Tapi ya beliau itu berada di posisi terutama di sekretariat utama tadi gitu kan. Nah juga ada beberapa deputi teknis ya gitu kan, bahasanya ada deputi bidang pengawasan gitu kan, deputi bidang pengawasan instansi pemerintah. Jadi kurang lebih singkatnya ada yang mengawasi keuangan pusat. Nah keuangan pusat tuh kalau di kantor pusat dipecah lagi, ada yang mengawasi bidang perekonomian dan kemaritiman, ada juga yang mengawasi di bidangnya Polhukam, PMK. Jadi semuanya lah gitu kan, semuanya diawasi oleh BPKP itu sendiri. Dan juga ada juga PKD, pengawasan keuangan daerah. Jadi mengawasi bagaimana akuntabilitas, bagaimana keuangan daerah itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat jadi efektif, dapat bermanfaat bagi masyarakat gitu kan. Dan juga ada yang apakah ini saya sering juga nanya, BPKP itu ngawasin badan usaha gitu kayak BUMN kayak such as Pertamina dan lain-lain, Angkasa Pura, Garuda dan kawan-kawannya. Dia juga gitu kan ada bidang akuntan negara gitu kan. Jadi dia ngawasin bagian badan usaha lah semuanya, BUMN, BUMD kayak MRT, terus ada BUMDes di desa-desa. Mungkin kalian pernah mendengar kata Siskuedes, sistem keuangan desa. Pernah nggak? Pernah. Sebelum masuk BPKP saya udah dikenalkan dengan Siskuedes, soalnya waktu itu anak-anak akuntansi itu pas dia KKN ya, dulu masih KKN bukan KKN namanya. Di desa-desa saya itu disuruh lebih mengenalkan Siskuedes dan diisi pembicaraan orang BPKP. Dan terakhir adalah bidang saya sendiri, yaitu bidang investigasi. Jadi bidang investigasi ini cakupannya semuanya, jadi semua daerah manapun bisa dimasukin, tetapi cenderung pengawasannya itu bukan yang reguler gitu kan, beberapa pengawasan yang bersifat khusus seperti investigasi dan lain-lain, juga intinya yang berbau-bau kerugian keuangan negara, ini mengarah ke sana lah, intinya fraud gitu kan, pencegahan korupsi ada juga. Jadi BPKP itu nggak sekedar represif ya bahasanya, kayak ada juga yang pencegahan. Di bagian saya pun yang namanya investigasi aja ada juga yang pencegahan korupsi. Jadi kayak ala-ala KPK lah gitu kan, kurang lebih seperti itu sih. Dan berapa juga ada, kalau nggak salah pimpinan KPK juga memiliki hubungan yang erat, yang saya kayak dulu pernah dengar Pak Alexander Marwata, nah itu juga memiliki keterikatan yang erat dalam artian karena sama-sama gitu ya bergerak di pencegahan korupsi, dan beliau juga merupakan alumni STAN. Dan beberapa memang banyak sih yang lulus dari BPKP ditugaskan di KPK sih, ada beberapa. Mungkin itu sih overview-nya. Baik-baik Mas Amin. Nah, itu penjelasan terkait dengan BPKP. Jangan sampai ketukar ya teman-teman antara BPKP dan BPK. Nah, kita ada bedanya. Iya. Nah, kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Mas Amin, kita bakalan flashback lagi beberapa tahun yang lalu ketika Mas Amin memilih penempatan. Nah, Mas Amin ini memilih apa saja sih kalau boleh tahu? Ya. Saya dulu jujur aja yang pertama itu sebuah instansi ya di luar sana, bukan BPKP intinya. Karena saya jujur aja saya tertarik di pendidikan ya. Jadi saya waktu itu milih BPPK, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan ya, kalau salah ya. Saya agak lupa. Terus yang kedua BPKP, memang kedua BPKP.
Yang ketiga itu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Walaupun saya pribadi sebenarnya lebih berharap yang keduanya tadi sih, kalau nggak BPPK ya BPKP. Gitu kan. Karena memang dari orang tua sih menyarankan yang ada uang-uangnya gitu. Ada kata-kata itu kan konyol ya. Cuman memang sih saya pribadi tertarik, terutama kalau BPKP itu karena dia ini salah satu bedanya sama BPK ya, karena BPK kan eksternal ya, pemeriksa keuangan. Jadi dia perannya lebih besar ke pemeriksaannya gitu kan, mengecek dan memastikan. Kalau misalkan BPKP itu juga bahkan perannya juga yang kalah penting adalah mendampingi, memfasilitasi, menemani lah gitu kan ya, mendamping hidup gitu kan. Bagaimana KL-KL ini bisa menciptakan akuntabilitas yang baik, korupsinya hilang dan lain sebagainya gitu kan. Itu kita dampingi. Jadi banyak juga fungsi pendidikan gitu kan. Fungsi pelatihan juga berperan besar gitu di BPKP sendiri, karena BPKP itu dia membina semua APIP, aparatur pengawas intern pemerintah gitu, dan dia seluruh inspektorat KL Pemda itu dibina oleh BPKP itu sendiri. Itu sih Rus, tadi pertanyaannya itu aja melebar ya. Siap-siap Mas Amin. Tiga itu. Nah, tadi kan disuruh milih ya 3 ya Mas. Nah, Mas Amin ini pertimbangannya apa sih? Kecuali dari orang tuanya yang berbasis apa ya, yang ingin ada bau-bau uang-uangnya gitu keuangannya. Nah, selain itu apa pertimbangan lainnya Mas? Sebenarnya tadi udah sedikit saya singgung ya terkait memang saya pribadi lebih prefer ke sektor pendidikan dan juga sektor yang mendampingi lah gitu kan, yang nggak terlalu dalam tanda kutip apa ya, kalau dibilang keras agak ini juga agak berlebihan. Cuman alasannya pribadi karena memang kalau BPPK saya magangnya di waktu itu PKL di STAN gitu kan, karena memang sempat di situ dan tertarik. Yang kedua itu BPKP karena memang saya pribadi sebenarnya sangat tidak mengira gitu kan, maksudnya kayak pengen jadi auditor tuh nggak ada pikiran. Saya pas pelajaran audit juga merasa kurang jago gitu kan, dan sebagainya, belum ada kepikiran. Jadi pas tingkat 3 KRS tuh belum tahu mau ngapain kerja, ikut aja gitu. Tapi sekarang setelah 2 tahun kurang lebih mengabdi, saya sangat menikmati sih dan dengan posisi sebagai auditor ini. Jadi kalaupun saya bisa balik lagi kembali ke 2 tahun, mungkin ya BPKP bisa jadi pilihan saya yang pertama gitu kan. Karena ternyata audit itu sangat seru dan bagi saya pribadi sangat masuk ya gitu kan. Ketika kita dituntut untuk banyak dan tanda kutip memecahkan kasus gitu kan, memikirkan banyak strategi dan langkah-langkah taktis lainnya ya, dan juga audit itu juga banyak berkaitan dengan komunikasi ya kepada orang, dan saya sangat suka gitu musyawarah, diskusi, tanya jawab, wawancara, itu seru banget sih. Jadi itu sih Rus mungkin beberapa alasannya. Karena kalau dulu sih memang jujur aja nggak terlalu nggak terlalu banyak pertimbangan gitu kan. Cuman kalau sekarang sih saya rasa saya bakal tetap bahkan memilih BPKP dan utama karena ya siap Mas Amin. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kan Mas Amin sudah memilih. Nah, ketika pengumuman pertama kali nih, perasaannya Bang Amin bagaimana sih? Siap. Saya ingat banget kalau nggak salah pengumumannya itu pas siang ya, salat. Itu mendekati salat zuhur. Itu pas saya habis ambil wudhu gitu, pas saya waktu itu lagi di Palembang. Ya bersyukur ya pasti ya. Kayak alhamdulillah gitu kan, terima gitu kan dari yang kita pilih gitu kan. Pasti walaupun kita yakin apapun yang kita dapatkan, insya Allah itu yang paling terbaik untuk kita, walaupun kadang kita nggak tahu kan, nggak paham. Seneng sih, seneng dan langsung gercep lah puluh semuanya, mengikuti, mengetahui gitu kan, nyari-nyari tahu, nyari-nyari ilmu, nyari-nyari relasi senior-senior yang udah di sana. Intinya antusias untuk menghadapi next chapter of life kita gitu kan. Baik, Mas Amin. Nah, lanjut lagi nih terkait dengan penempatan. Tadi Mas Amin sudah menjelaskan bahwasanya Mas Amin di BPKP di bagian investigasi. Nah, di bagian investigasi itu boleh dijelaskan secara spesifik, enggak Mas, tugas-tugasnya itu bagaimana gitu? Sederhananya karena ini BPKP ya, jadi memang BPKP itu
nanti akan meruntut ke bagian saya. Tapi saya sederhanakan aja. Jadi kan audit itu auditor atau pengawas lah istilahnya. Inspek APIP lah istilahnya, aparat pengawas intern pemerintah, itu kurang lebih kerjanya nggak jauh-jauh dari dua hal, assurance sama consulting. Assurance itu bagaimana kita memastikan keyakinan kita terhadap suatu hal dengan ya, dan tentu agak represif ya, kayak audit, evaluasi, kita mengecek, kita memastikan, kita biar yakin lah. Ibarat kalau Hairus mau berangkat keluar rumah, terus Hairus yakin, pengen meyakinkan diri bahwa kompor itu udah dimatiin, ya Hairus ngecek kan, gitu kan, kurang lebih kayak gitulah. Dan di deputi-deputi lain juga melakukan audit itu gitu, audit tujuan tertentu dan lain-lain, yang memang tapi ketika audit itu udah next level ya gitu kan, kayak misalkan ada audit investigasi itu yang udah ada indikasi-indikasi korupsinya lah gitu, itu dilempar lah ke bagian saya. Jadi di bagian saya itu ada 3 eselon. Jadi saya kan direktorat 2 ya, direktorat investigasi 2. Nah itu sebenarnya hampir siap direktorat tuh mirip, fungsinya sama, cuman yang membedakannya adalah objek pengawasannya. Kalau saya Pemdanya jauh Kalimantan, BUMN-nya konektivitas dan lain sebagainya, ada banyak ya BUMN-nya. Terus misalkan BUMN energi itu direktorat lain gitu. Terus juga dan lain sebagainya, instansi pemerintah perlu kan PMK. Jadi kalau tempat saya itu ada dulu tuh subdirektorat, cuman sekarang kan BPKP itu udah nggak ada lagi ya, ada tapi rata-rata udah difungsionalkan gitu kan. Jadi beliau-beliau yang sebelumnya adalah kepala subdirektorat itu menjadi koordinator pengawasan, jadi jabatan fungsional, tapi kurang lebih sebenarnya pekerjaannya sama, mirip gitu kan. Ada yang bagian audit investigasi. Apa itu audit investigasi? Panjang, intinya kita membuktikan bahwa ada indikasi fraud di situ. Terus ada penghitungan kerugian keuangan negara, gitu kan. Jadi kita ngitung, jadi biasanya kita kerja sama polisi atau jaksa, KPK gitu kan. Kita diminta untuk menghitung berapa nih dia merugikan keuangan negara, gitu kan. Ya kita hitung aja gitu kan, hitungnya gitu kan, ya susah gampang lah. Kita ngitung, audit segala macam, oh sekian, berapa M gitu kan. Bahkan waktu itu ada kasus yang triliun juga gitu kan. Yang mungkin teman-teman sempat mendengar gitu. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin. Ada juga yang ratusan juta gitu kan, macam-macam gitu kan. Terus ada juga yang audit tujuan tertentu, tapi lebih ke ya tadi indikasi korupsinya. Nah kalau di bagian lain itu lebih erat ke monitoring gitu kan, yang selain bidang saya ada evaluasi, ada review, nah gitu. Jadi dia juga melakukan assurance gitu kan, dengan tingkat keyakinan yang berbeda. Dan juga di bagian lain itu di keuangan daerah itu bahkan banyak yang bimbingan teknis gitu kan. Kita di bagaimana membimbing Pemda itu biar jago lah gitu kan. Juga mungkin orang-orang desa kita ajarin siskedes, siswakedes, diajari gitu kan. Itu di bagian lain dari bukan bagian saya. Terus di bagian saya itu ada juga nih favorit saya, itu namanya KHKP-an, yaitu hambatan kelancaran pembangunan. Jadi di situ kita kurang lebih melakukan audit, ada audit klaim itu kayak kontrak, gitu kan, ada klaim yang dia klaim oleh kontraktor, kita cek. Nah, itu saya sangat seru gitu kan, ngecek audit kontrak itu seru. Terus ada audit penyesuaian harga, jadi dia kayak eskalasi. Mungkin teman-teman pusing ya denger ya, cuma nanti kalau di BPKP paham lah. Penyesuaian harga kita cek, dan itu luar biasa ya, ketika teman-teman berhasil gitu kan melakukan koreksi ya. Jadi kayak misalkan harusnya negara dalam ini misalkan BUMN itu membayar ke kontraktor misalkan berapa ratus M misalkan, terus teman-teman berhasil dalam tanda kutip melakukan efisiensi, jadi Pak ini yang ini kurang tepat ini gitu kan, sehingga dikurangi lah gitu kan bayarannya, karena memang idealnya segini gitu. Dan misalkan selisihnya tuh berapa M gitu kan, luar biasa. Kita merasa apa ya, bukan sombong atau apa, cuman ada kepuasan tersendiri kan ketika kita berhasil melakukan sesuatu lah untuk negara kita tercinta. Walaupun di tiap lini juga saya yakin sama sih, maksudnya kayak ada peran masing-masing di sektor masing-masing juga. Terus ada juga kalau teman-teman misalkan aduh mas saya kurang nih kalau yang serem-serem gitu. Walaupun enggak sih, BPKP enggak terlalu ya gitu kan. Di bagian saya juga ada bagian pencegahan korupsi gitu kan. Jadi kita tugasnya ngapain? Nah, kita misalkan kemarin hampir semua instansi kita lakukan FRA atau fraud risk assessment atau penilaian risiko fraud.
kita nilai risiko fraudnya apa aja gitu kan. Kayak dulu mungkin teman-teman pernah dengar manajemen risiko gitu kan, nah itu kita terapkan. Dan ini sangat apa ya, dan tanda kutip seksi sekali gitu posisi ini, dalam artian di perusahaan-perusahaan besar pun banyak lagi merekrut besar-besaran ahli risiko gitu kan dan lain sebagainya. Ini ilmu yang lagi hype gitu kan, manajemen risiko itu. Kita memanage risiko, mengelola risiko tersebut agar dapat kita kelola dengan baik agar tidak terjadi atau kita minimalisir dampaknya. Terutama kalau bagian saya fraud gitu kan, dan juga kita membentuk kompak gitu kan, kelompok pembelajar anti korupsi. Jadi kita buat kayak kita sosialisasikan SMA, kita sosialisasi ke warga dan sebagainya untuk ya tadi mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Itu sih, terus agak panjang. Siap-siap Mas Amin. Nah, untuk tadi kan Mas Amin penempatannya di BPKP nih. Nah, BPKP itu jam kerjanya seperti apa, Mas? Dari jam berapa hingga jam berapa? Weekendnya gimana? Ya, secara tertulis, hitam putih, BPKP itu ya kayak KL-KL pada umumnya ya. Setahu saya, ini saya alami itu masuknya jam 8, itu mulai dan pulangnya sekitar setengah 5. Setengah 5 itu, dan kita sekarang absennya udah pakai digital ya, pakai MAP, jadi nggak, semenjak COVID ini sih sebenarnya, nggak pakai ini lagi, fingerprint. Dan ya biasa ada WFA gitu kan, ada WFO, ada dinas luar gitu kan, status penugasannya. Dan itu sih, dan tentu juga gitu kan, Sabtu minggunya mungkin. Dan tentu ketika teman-teman mengeluarkan sesuatu yang lebih, insya Allah ada balasannya. Ya ada lah, itu apa yang gak. Dan bisa juga lembur di hari kerja juga bisa memungkinkan. Ya tergantung perintah atasan aja. Itu terus singkatnya. Jadi sekitar berapa jam tuh? 8,5 ya. Ya tapi kan ada break kan di tengah hari. Oh ya, kecuali hari Jumat itu pulangnya jam 5. Nah, kayak hari ini. Karena breaknya lebih lama. Ya, break pas Jumatan. Baik Mas Amin. Nah, tadi kan Mas Amin menyebutkan lembur nih. Nah, saya jadi penasaran, beban kerjanya di sana bagaimana? Beban kerja di BPKP sih ini sangat berpengaruh dengan posisi kita ya di BPKP sendiri ya. Dimanapun sih menurut saya, ibarat saya di BPKP, beban kerja saya sama direktur saya jelas berbeda kan. Jadi lebih ke posisi kita kalau di BPKP. Karena kalau untuk anak akuntansi kan setahu saya sih hampir dari zaman dulu bahwa sampai zaman sekarang anak akun masuk BPKP jadi auditor gitu kan. Walaupun ada waktu itu anak di satu kebenaran itu jadi mengelola keuangan ya kalau di BPKP ada juga. Tapi kalau untuk auditor sendiri memang tergantung hektik kita. Jadi kan kita fungsional ya. Fungsional itu kan biasanya ditugaskan lewat surat tugas gitu kan. Lewat surat tugas. Jadi ketika ada surat tugas kayak di Naruto gitu, nah ini dikasih gulungan nih. Misinya menangkap kucing gitu misalkan, atau membunuh Kisame gitu. Itu kan jadi kita lebih tadi gitu kan menunggu penugasannya itu, walaupun ada beberapa tugas-tugas yang harian walaupun nggak terlalu banyak, dan itu juga sebenarnya ada nota dinas penugasan juga. Jadi lebih ke fleksibel sih. Jadi ketika lagi sibuk bisa sibuk banget, ketika ada lowong ya lowong banget bisa gitu kan, kayak santai kita bisa pakai, itu enaknya sih. Jadi kita nggak melakukan hal yang sama tiap harinya itu. Kalau saya sih beda penugasan ya beda ini. Sesama-sama pun penugasannya kan beda objeknya kan, beda kasus auditnya. Walaupun sama-sama audit investigasi, ketika saya mengaudit di objek A dengan B kan beda orang, beda ini. Jadi sangat inilah fluktuatif gitu kan. Dan insya Allah sih setiap ada beban tugas baru ya teman-teman juga insya Allah bakal ada feedbacknya lah dari ya yang sama-sama kita tahu ya, kayak misalkan ya kalau lembur ada uang lemburnya, kalau misalkan audit kan rata-rata kita namanya ngaudit meriksa ya, pengawasan kan sangat pasti lah kita mendatangi objek pemeriksaannya atau melakukan penugasan di beberapa tempat ya, itu kan ada seperti itu. Atau PNS kan ada ini juga kan, ada uang saku dan lain sebagainya, ada transport gitu kan.
yang untuk membackup kerja keras lebih yang teman-teman lakukan. Ya saya rasa di instansi lain juga gitu. Baik, Mas Amin. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kelas jabatan lulusan PKN STAN tuh di BPKP bagaimana, Mas? Nah, apakah Ya. BPKP itu fungsional semua gitu, Mas? Atau ada yang struktural dari lulusan PKN STAN? Boleh dijelaskan, Mas? Oh, uh, jadi kalau di BPKP terutama akuntansi itu kita fungsional auditor, jabatan fungsional auditor. Jadi itu fungsional. Dan kelas jabatannya saya ingat saya 6. Jabatannya 6. Jabatan fungsional auditor kalau D3 kan auditor terampil. Itu nanti pas teman-teman S1 terus diakui S1-nya atau D4 itu teman-teman bisa jadi auditor ahli gitu. Ahli pertama, madya, dan ada utama. Jadi itu sih fungsional sih harus gitu kan untuk teman-teman gitu kan. Kalau D1 KBN kemarin jadi verifikator keuangan sih, posisinya. Nah, saya agak kurang paham tuh apakah itu fungsional atau pelaksana, tapi kayaknya fungsional juga gitu. Nah, tapi kalau untuk yang akuntansi kayak Haris dan kawan-kawan ya masuk auditor. Baik, Mas Amin. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman tanya ini. Nah, apa saja komponen take home pay di Waduh, instansi berat. BPKP? Kalau BPKP ya sebenarnya kurang lebih sama lah kayak instansi lainnya. Ada pasti namanya gaji pokok, ada tunjangan kinerja, ada uang makan, itu kan yang paling sederhananya kan. Tapi karena memang BPKP itu pada umumnya tugas kita pengawasan, jadi bahasa sederhananya ya mengawasi instansi kan nggak, dalam tanda kutip pasti kita butuh ya waktu-waktu tertentu kita mengecek lokasi dan juga bertugas lah di suatu tempat, dan itu jadi memang kadang justru di penugasannya lebih besar gitu kan, terutama itu kan intinya cukup menyimbangi gitu komponen uh, perjalanan dinasnya itu ya inilah gitu kan, ada juga gitu kan, dan rata-rata sih kalau misalkan normalnya sih ada sih tiap bulan gitu. Dan itu sih kalau perjalanan dinas kan ada yang namanya uang sakunya, ada uang makannya, ada transportnya gitu kan. Dan kalau lembur, saya waktu itu pernah tahun lalu lembur terus Sabtu Minggu gitu kan. Berarti ada uang lemburnya juga. Gitu. Jadi ya, tapi yang paling biasa gitu, yang paling pasti ya itu gak potokin sama uang makan. Itu sih. Nah, Untuk perjadinnya sendiri kan auditor ini ya, Mas Amin. Jadinya auditor kan ini keliling untuk mengaudit. Nah, apakah ada uang perjadinnya di BPKP? Dan apakah sering juga untuk perjadin di BPKP, Mas? wah ini saya merasa nggak enak sih jawab ini bener. Karena pas ini ditonton mas-mas mbak yang senior dan lain-lain. Saya mohon maaf. Uh, Semoga jawaban saya pas ya. Tapi intinya untuk perjalanan pasti ada lah. Itu apa namanya, bisa dikatakan ketika teman-teman dapat penugasan ya hampir pasti ada gitu kan. Penugasan terutama yang audit, monitoring, evaluasi yang sejenis itu lah gitu kan. Bahkan ke FGD juga kan. FGD juga kita kadang lakukan di luar gitu kan dan sebagainya. Jadi fluktuatif sih sebenarnya, nggak ada kepastian ya gitu. Tapi lumayan sering gitu. Jadi tapi itu ya sangat tergantung ya dengan di mana deputi kita gitu kan, ada deputi bidang apa, terus di perwakilan mana kan, misalkan di daerah juga ada perwakilan yang mungkin banyak permintaan gitu kan dari pihak luar gitu kan, sehingga penugasannya juga sering ada yang tidak sebanyak itu. Jadi sangat fluktuatif sih, tergantung di mana, banyak faktor gitu sih. Baik, Mas Amin. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, terkait dengan persebaran lulusan PKN STAN. Nah, Ya, di siap. instansinya Bang Amin kan ada perbendaharaan sama akuntansi ya, Bang. Itu apa beda bagian dan juga persebarannya apakah disebar ke daerah-daerah juga? Uh, Kalau di tempat saya kan
sejauh ini kan untuk stan D3 akuntansi kan juga, bahkan dulu sebenarnya ada jurusannya juga pajak, bea cukai ada juga masuk ke BPKP, bahkan ada di ruangan saya ada lah namanya Mas itu, beliau ketua angkatan bea cukai masuk juga BPKP, auditor juga gitu kan. Dan teman-teman kebendaraan gitu kan yang D118 itu dia jadi pengelola keuangan gitu kan, yang sangat cukup strategis juga di BPKP gitu kan. Untuk persebarannya sama sih, baik yang auditor maupun verifikator istilahnya itu di seluruh Indonesia, Riz. Jadi tapi bukan tidak mungkin teman-teman penempatan di pusat gitu kan. Banyak sih, angkatan saya lumayan banyak, bisa dikatakan begitu sih dibandingkan angkatan yang lalu. Lumayan cukup banyak gitu ya di angkatan saya yang di pusat itu kan, di bidang di beberapa eselon 1 kan. Terus yang teman-teman KBN juga beberapa juga di pusat, dan tahun ini juga ada yang udah D3K, D4K. Jadi untuk BPKP itu cepet banget ya tugas belajarnya. Jadi kurang dari setahun PNS sudah bisa tugas belajar gitu. Jadi ini bisa salah satu keunikan ya, yang saya juga nggak menduga sebenarnya. Tapi ya kalau saya pribadi belum masuk itu D4 itu. Di seluruh Indonesianya penempatannya di ibu kota. Rata-rata sih ya hampir pasti di ibu kota provinsinya gitu kan. Jadi penempatan di mana aja di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, ibu kota provinsi. Tapi penempatan pusat atau di Jawa itu bukan hal yang tidak mungkin. Ada juga yang penempatan di Jawa Tengah, ada di ini. Tapi itu yang auditor ada nggak ya? Auditor ada juga yang di DKI, Jakarta, ada yang di Banten ada. Jadi walau alam lah, kita itu serahkan pada yang Maha Kuasa dan para pimpinan. Oh iya, Mas Amin tadi kan ditempatkan di ini seluruh Indonesia. Setelah ditempatin itu apakah menetap di sana atau bisa mutasi-mutasi lagi, Mas, untuk BPKP? Kalau ditanya bisa mutasi ya bisa ya gitu kan. Bisa karena dua hal, kita minta atau kita dipindahkan. Itu SK gitu kan. Kalau misalkan kita minta kan misalkan uang pindahnya mandiri gitu kan, nggak dibayari negara. Kalau misalkan dipindahkan itu ada uang pindahnya juga. Dan untuk pindahnya kalau auditor sangat mungkin ya sebenarnya. Tapi dan ini juga menjadi pertimbangan kawan-kawan sih. Maksud saya kayak ketika teman-teman ingin berkarir di BPKP, apalagi memiliki keinginan untuk, itu sebuah keniscayaan ya, mobilitas vertikal lah bahasanya, naik jabatan, promosi, teman-teman harus siap gitu kan dimutasi di berbagai wilayah. Tapi walaupun insya Allah pasti ada feedbacknya. Dan beberapa juga ada yang nggak promosi juga dimutasi ke wilayah lain juga ada gitu kan. Walaupun saya nggak tahu sih persentasenya kan, saya bukan orang SDM, tapi ya ada kemungkinan itu ada, tapi saya nggak tahu sih banyak. Kayaknya nggak terlalu sih gitu kan. Dan rata-rata untuk penempatan pertama itu ada yang bervariasi, ada yang baru berapa tahun, ada yang tapi rata-rata sih cukup lama gitu kan, misalkan 6 tahun, bahkan ada yang udah belasan tahun gitu kan, nggak pindah-pindah ada juga. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman tugas belajar ya gitu kan, tugas belajar kan kita off ya dari pekerjaan. Misalkan di 4 terus balik lagi, itu biasanya dimutasi gitu, dipindahkan ke unit lain. Jadi sangat memungkinkan sih adanya mutasi itu sih, jawaban saya. Tapi ada beberapa hal lah pasti dipertimbangkan, kayak misalkan fisik dan keluarga sih. Di BPKP lumayan sangat beberapa inilah kisah ya saya lihat, yang misalkan suami istrinya BPKP, atau yang kayak teman saya ada suami dia nikah pas ya sebelum saya lah, intinya awal-awal masuk itu dia nikah sama anak pajak ya di pajak yang penempatan di Jakarta gitu kan. Angkatan saya kan anak pajak banyak di Jakarta, dan alhamdulillah dikabulkan gitu kan di saat itu. Rata-rata yang ikut suami gitu kan, kalau memungkinkan gitu kan ya bisa gitu kan ikut gitu kan, ikut. Walaupun kalau Jawa kayaknya saya nggak tahu sih, bisa Jawa Tengah, Jawa Timur kan banyak ya orang rebutan gitu ya. Tapi kalau di pusat dari kisah-kisah sebelumnya ada gitu. Ada yang ikut suaminya ke Kalimantan Tengah, misalnya suaminya di BPK di Provinsi Kalimantan apa sih gitu. Dia ikut juga gitu kan suaminya. Ada yang kayak misalkan dia ikut, misalkan suami istri, suaminya tuh dari
dari perwakilan mana terus pindah ke sini, nanti istrinya ikut juga dipindahkan. Itu banyak juga terjadi. Jadi saya nggak paham sih, cuman itu mungkin jadi pertimbangan kawan-kawan atau enggak, ya monggo aja sih. Itu sih terkait mutasi. Ya kalau misalkan ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf ya, bisa atau Mas Mbak yang nonton misalkan nanti bisa koreksi saya di komen di bawah. Baik Mas Amin, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mas Amin, ini kan sudah 2 tahun lebih berkarir atau bekerja di BPKP. Belum. Udah ya? Udah, kan saya lulus. Nik saya 2019-12 ya, belum. Nah, selama 2 tahun itu, hampir 2 tahun itu, nah Mas Amin di sini pasti mengalami beberapa kejadian. Hal-hal seru apa sih Mas yang didapatkan di BPKP? Wah, ini menarik. Banyak banget ya hal-hal seru yang saya alami, yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu kan. Tahun pertama kalian akan banyak disibukkan dengan pelatihan gitu kan. Jadi ada latsar dan juga ada diklat auditor gitu kan. Di sela-sela itu kawan-kawan juga tetap sebagian besar, saya bahkan dulu tuh dan tanda kutip agak pantang-panting juga ya, ada penugasan ya, ada diklat juga gitu kan. Walaupun idealnya pas diklat tuh off semua gitu kan. Tapi kan ada masa-masa diklatnya off di tengah, kita penugasan. Kalau yang paling berkesan sih ya di rata-rata sih, kalau saya yang paling berkesan tuh saya pernah mengaudit sebuah badan usaha gitu kan. Dan ini pertama kali yang mengaudit gitu kan. Dan banyak banget saya dapat insight dari senior gitu kan, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, dan itu benar-benar belajar dari lapangan ya. Jadi selain dari buku, belajar terbaik adalah dari pengalaman gitu kan, langsung gitu, terjun lah. Kalau kata senior saya, anak ini didorong aja masuk. Bahkan pas saya CPNS gitu kan, saya udah masuk tim gitu kan, dan juga pas saya sekarang pas PNS juga pengalaman itu lebih sering lagi gitu kan. Dan saat itu saya benar-benar di posisi kayak dulu pas sekolah itu kita angkanya masih main-mainan gitu, maksudnya kayak duit nih nggak ada kalau anak akuntansi itu kan candaannya, kalau jurusan akuntansi itu ngitung duit yang nggak ada kan. Nah itu pas teman-teman audit itu angkanya masya Allah gitu kan, kita melihat oh ini salah nih, misalkan salah dikit aja tuh udah MM-an gitu, bisa jadi perubahan angkanya gitu kan, ratusan juta, dan ini uang negara loh. So, kayak itu menjadi saya kayak wah nih aku harus all out gitu ya, aku harus melakukan yang terbaik karena luar biasa strategi posisi kita di situ. Dan kalau misalkan kita tidak sungguh-sungguh, itu pertanggungjawaban kita di hadapan rakyat dan juga Tuhan Yang Maha Esa gimana gitu. Jadi peran-peran posisi-posisi yang dak-dik-dik itu yang saya, dan juga ngobrol sama sekelas VP ya, VP itu kayak vice president gitu kan, itu kayak direktur di bawahnya gitu kan, itu ngobrol aja kayak bahasanya kayak teman lah, saya kayak sejawat, padahal kita apalah gitu kan, pengalaman masih ini, tapi beliau mendengarkan karena bukan melihat siapa kita ya, tapi amanah yang kita bawa gitu kan, dalam hal ini adalah tugas dari negara. Jadi ya pengalaman-pengalaman seru itulah yang saya ingat, dan saya rasa akan banyak sekali ilmu yang saya dapat sih di sini. Kayak gitu sih, terus. Baik Mas Amin. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Hal seru apa? Oh, sudah ini. Ya, selama bekerja, ilmu ini jawaban saya personal banyak ya? Yang kepake apa saja, Mas? Jadi ketika Mas Amin bekerja nih, ilmu yang kepake apa saja? Pastinya audit ya, itu sudah pasti. Singkatnya, sebelumnya saya mohon maaf, ini jawaban saya personal ya. Saya rasa mungkin ada Mas Mbak yang BPKP juga mengalami hal yang berbeda, sangat mungkin. Ya. Tapi kalau terutama di bagian saya merasa semua ilmu di BPKP pas saya belajar di kampus itu kepake ya. Bahasa Inggris, kadang kita ngaudit atau meriksa dokumen yang bahasa Inggris. Walaupun ya bisa buka Google Translate sih. Terus manajemen, itu yang matkul saya sukai kan, manajemen kan. Terutama di pengelolaan manajemen risiko itu fungsi banget ya dengan manajemen. Terus cost accounting saya belum nemu sih. Tapi mungkin suatu saat mungkin terpakai, saya nggak tahu.
akuntansi pasti ya, karena walaupun kita nggak melakukan audit atau laporan keuangan, tapi marwah apa ya, kita memahami akuntansi yang kayak balancing, terus ketika kita merubah step ini maka step lainnya, ya kayak gitu kan. Misalkan kita jurnalnya udah salah, kira-kira balance-nya nanti salah juga nggak harus? Salah juga kan? Iya. Nah, ketika kalau ilmu akuntansi itu kalau kita udah salah di awal, gear back in, gear back out kan. Nah itu berpengaruh juga di audit. Jadi kita melakukan teknik, misalkan kita trace gitu kan dari awal. Kalau awal ini penggunaan rumusnya dia udah salah ya, sana juga pasti salah gitu. Jadi saya rasa hampir semua matkul sih terpakai, walaupun ada memang yang mayor, ada yang minor gitu kan. Dan jangan takut kawan-kawan, karena saya pribadi sih sangat tidak merasa jago ya audit ya pas di kampus ya sekarang juga. Tapi nanti kalian diklat belajar dari awal lah bahasanya gitu kan. Tapi insya Allah pas pengalaman kita di akuntansi di STAN itu sangat kepake ya. Jadi nggak terlalu susah pas diklat, karena di BPKP itu banyak juga yang auditor yang lulusan statistika, ada yang hukum, bahkan ada yang pendidikan gitu kan, ada SPD gitu kan, maksudnya ini auditor juga gitu. Dan beliau ya sukses-sukses saja jadi auditor yang baik sih saya rasa, apalagi teman-teman yang udah terbiasa gitu akuntansi gitu sih Res. Baik Mas Amin. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya nih yang saya penasaran juga nih, Mas. Nah, di tempatnya Mas Amin bekerja sekarang, BPKP, nah, lingkungannya seperti apa, Mas? Nah, mulai dari demografinya, budaya kerjanya, suasana kerjanya, itu bagaimana sih, Mas? Penasaran juga saya. Sekali lagi ini jawaban personal saya di tempat saya, di direktorat saya. Walaupun saya berusaha mengamati yang lain juga. Jadi sederhananya BPKP itu salah satu instansi yang anak STAN banget ya. Karena untuk saat ini kepalanya, sekretaris utama yang sampai semua eselon 1 kan STAN, alumni STAN. Dan kayaknya satu-satunya kementerian lembaga ya, yang semua eselon 1 dan kepalanya tuh alumni STAN gitu kan. Jadi hype anak STAN-nya tuh masih sangat terbawa. Ya insya Allah integritasnya dan lain. Walaupun ya ada sih oknum-oknum yang tetap melakukan hal-hal yang kurang berintegritas, ada juga. Jadi tapi bukan hal yang umum gitu. Terus jadi bukan kayak ada kan, mungkin ada suatu di instansi yang justru kalau nggak kayak gitu, misalkan nauzubillah tidak menerima suap, kamu didiskriminasi gitu. Enggak, kalau di BPKP justru insya Allah sih, kalau di tempat saya merasa hal itu tabu lah gitu kan. Apalagi kalau investigasi suap itu udah hal yang wah parah banget loh gitu kan. Dan dengan gratifikasi pun kita sangat waspada ya gitu kan. Kayak misalkan nerima sesuatu dari kita apa gitu kan, terus kita nerima sesuatu dari objek pemeriksa kita, wah Pak ini apa gitu. Tapi kan ya kita lihat apakah dia bisa mempertanggungjawabkan gitu kan pemberian itu, apakah sah atau tidaknya gitu kan. Nah itu jadi sorotan pimpinan juga gitu kan. Jadi insya Allah sih saya rasa cukup integritas lah gitu, karena memang ya wahananya memang banyak banget sih anak STAN. Dan demografinya sih di tempat saya kalau tahun 90-an sih memang nggak terlalu banyak sih, jujur aja. Kalau di tempat saya banyak yang usia 30-an gitu kan, tapi kan masih nyambung lah ya sama kita gitu. Sangat nyambung gitu kan, dan justru sangat seru loh, maksudku kita bisa banyak belajar dari mereka gitu kan. Range-nya nggak terlalu jauh. Kalau 40-an kan kita udah manggilnya Pak Bu gitu kan. Kalau 30-an Mas Mbak itu ya dia juga sebagai kakak kita gitu kan, dia juga sebagai dan tanda kutip orang tua kita juga gitu kan. Saya ilmunya sangat bisa kita terapkan itu sih. Dan ya seperti itulah harus gitu. Yang seangkatan juga ada, walaupun nggak banyak emang kalau di tempat saya. Dan katanya sih di daerah-daerah, saya yang terpusatkan di daerah-daerah tuh anak-anak mudanya lebih banyak lagi. Baik Mas Amin. Nah, untuk biaya hidupnya di sana bagaimana Mas Amin? Mas Amin di pusat ya Mas? Nah ini nggak ada ini ya, tidak perlu saya jawab ya, paham? Jadi kayak di pusat tahu lah ya Jakarta. Walaupun kosan saya murah banget sih, lebih murah dari pas saya di STAN. Jadi intinya
dia hidup tuh bisa-bisa kita mengatur dan mencari celah lah. Gitu. Apalagi kalau lagi rame, saya rapat kan ada snack, kalau rapat gitu kan saya dapat konsum gitu kan. Kadang nggak beli juga saya makan, ada di kantor gitu. Overall sih Jakarta yang katanya paling mahal pun insya Allah tetap bisa lah kita memanage ya gitu kan, hidup dengan layak gitu kan. Dan kalau di daerah ya teman-teman lebih tahu ya, saya nggak tahu kecuali Palembang gitu kan. Ya, kayak gitu sih Riz. Baik Mas Amin. Nah, lanjut lagi nih Mas, terkait dengan fasilitas kantor. Nah, di BPKP itu ada apa saja sih Mas? Misalnya apakah ada daycare atau gym atau rumah Oh, dinas seperti itu? oke. Tadi saya coba dari satu ya. Kalau di perwakilan sih rata-rata ada beberapa sih saya lihat ada yang ada rumah dinas gitu kan. Jadi senior-senior saya ada yang tinggal di rumah dinas, ada yang di kosan gitu kan. Kalau di pusat kayaknya saya nggak tahu, kayaknya rumah dinas kayaknya buat pejabat gitu kan. Soalnya Jakarta kan tahu lah gitu kan. Dan lebih enak ke kos soalnya kan dekat ya. Karena kan rumah dinasnya nggak terlalu dekat dari kantor. Terus fasilitasnya kalau di tempat saya di kantor pusat, pikir ada, terus fitness ada, badminton, tenis, basket nggak ada sih. Senam, terus yang lari-lari gitu kan. Teman-teman lihat lah di IG BPKP ada sih postingan dan baru diperbarui ada kafe dan wah saya bagus banget sih saya lihat kafenya asik gitu rooftop gitu kan. Baru diperbarui juga oleh Pak Kepala Pak Ateng. Beliau juga menjabatnya baru kayaknya kurang kurang dari 2 tahun atau setahun ya beliau baru juga gitu kan jadi kepala dan banyak banget dobrakan-dobrakan yang positif yang beliau lakukan gitu kan. Salah satunya di beliau peduli sangat peduli juga gitu kan walaupun pimpinan-pimpinan sebelumnya juga sangat peduli gitu kan uh, olahraga kesehatan gitu kan ada jogging track gitu kan terus senior saya bahkan ada yang juara badminton dan sangat ini sekali atletis ya, gitu ya. Uh, sama ada swab antigen sih di tempat saya ada kayak antigen gratis gitu kan jadi karena kita sering ini ya beberapa kali bepergian gitu kan luar kota ada gitu kan fasilitas antigen kita datang aja jadi nggak perlu ke klinik-klinik dan nunjuk gratis gitu ya itu sih Rus. Baik Mas Amin. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan hobi nih Mas. Nah, di BPKP ini bisa menyalurkan hobinya, apakah difasilitasi gitu Mas? Wah kalau komunitas sih lumayan ya saya BPKP lumayan banyak punya komunitas. Kalau saya sih indikator memfasilitasi gimana ya saya lihat tuh beberapa komunitas ada gitu kayak ya kalau saya pribadi sih kan mantan anak MBM ya anak masjid kan ya masjid ada masjid itu kan yang lumayan aktif gitu kan kegiatannya terus ada juga ya komunitas ini ada yang tanda kutip ada yang resmi atau enggak saya kurang paham tapi ada gitu kan kayak komunitas ada library cafe itu untuk menyalurkan misalkan acara-acara seminar ya kayak library cafe gitu kan ada nongkrong terus kita bisa banyak belajar di situ baca-baca buku terus untuk komunitasnya sepeda gitu kan itu ada dan lumayan aktif ya sepeda saya juga ikut masuk walaupun nggak tahu resmi apa enggak keanggotaan warga baik-baik ada saya lihat karena seniornya futsal terus badminton gitu kan dan tenis intinya yang ada di situ ya difasilitasi gitu kan minatnya terus juga di kami ada BPKP muda juga ya gitu kan saya lihat sih cukup aktif ya saya juga mas bagian ya sekali lagi nggak tahu resmi atau enggak maksudnya keanggotaan saya tapi saya masuklah grupnya kan BPKP muda terus ngadain beberapa event scholarship beasiswa bahkan kami terutama untuk mas-mas yang mau lanjut S2 luar negeri itu ada mentoringnya gitu mentorship yang diadakan oleh BPKP muda itu bekerja sama terutama banyak dukungan juga dari kantor gitu. Jadi pimpinan-pimpinannya mensupport juga gitu. Itu sih Rus. Wah, seru banget ya Mas, ternyata di BPKP. Banyak komunitasnya juga care-care satu sama lain gitu Mas. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Siap.
Menurut Mas Amin nih, apa saja yang perlu disiapin menuju dunia kerja? Baik dari Terus, soft skill, hard skill gitu, Mas. eh, apa aja yang mesti disiapkan? Kalau mau disiapkan semua banyak sih. Saya kayak banyak yang bisa kita siapkan. Tapi jangan jadi beban lah gitu kan. Let it flow aja. Teman-teman udah merasakan 3 tahun di jurang magu ya. Jadi insya Allah cukup agile lah dari dinamika sampai teman-teman. Apalagi anak aku nih kayak menghantam beberapa kali UAS dan UTL yang bener-bener waduh mantap kan. Jadi insya Allah pasti bisa menyesuaikan diri gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau effort lebih, saran saya karena kita generasi muda ya, ya pasti salah satu kelebihan anak-anak muda kadang dari generasi bapak-bapak kita itu IT ya mas ya. Kayak desain grafis itu sangat diperlukan gitu kan. Dan juga kalau untuk di BPKP sendiri, uh, kalau teman-teman udah mau belajar ilmu audit ya bisa sangat mungkin gitu kan. Tapi kalau untuk normatif ya, saya dunia kerja ya bukan BPKP doang. Kalau saya rasa sih mental kan, mental karena ketika teman-teman udah kerja itu titik balik ya dalam hidup yang lumayan feedback yang sangat tajam, maksudnya kayak dari yang teman-teman uh, belajar, sekarang teman-teman bahkan dalam kutip mengajar, dari teman-teman yang dulunya diberi, sekarang memberi. Dari dulu-dulu teman-teman dilayani oleh teman-teman di sekolah dilayani kan, di kampus dilayani. Ketika teman-teman kerja, teman-teman melayani gitu kan. Jadi mental menjadi pelayan itu harus ditumbuhkan. Saya belajar sikap, komunikasi, terutama komunikasi sangat penting ya. Ya sama atasan, sama pimpinan, sama senior, sama kawan. Sehingga teman-teman juga harus kalau di kampus kan kita banyak ya organisasi gitu kan dan rata-rata kan seangkatan ya dari Himas, BEM, BLM, LK, apalah LKM itu. Kalau di BPKP kan banyak ada beberapa juga lingkungan kerja tapi kan nggak sebanyak dan lebih beragam juga gitu. Jadi teman-teman harus lebih mandiri juga dalam artian yang biasanya selalu bareng kawan nanti di dunia kerja mungkin lebih sendiri gitu kan lebih sepi lah bahasanya. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan itu mental dan bagaimana teman-teman manage keuangan gitu kan. Jangan terlalu boros gitu kan, selayaknya aja. Dan juga terutama karena Indonesia adalah negara berketuhanan juga mungkin teman-teman diperkuatlah keagamaan karena banyak sekali sih cobaan yang bakal teman-teman hadapi ketika teman-teman sudah mendapatkan nikmat ya gaji dan lain sebagainya itu kadang cobaan itu lebih banyak gitu kan yang teman-teman hadapi jadi nggak sedikit yang dulunya pas kuliah idealis sekali gitu kan pas di kantor ternyata berubah gitu kan itu kan salah satunya adalah apa sih sebenarnya hal yang paling efektif dalam mencegah tindakan yang tidak kita pengen ya salah satunya adalah kita merasa diawasi ya yang paling maha mengawasi itu terus kurang lebihnya kalau kurang nanti sharing-sharing aja lah di Instagram WA Siap-siap Mas Amin. soalnya itu Nah, sangat personal ya bahasannya. nah, lanjut lagi nih Mas. Di BPKP kan kebanyakan lulusannya dari PKN STAN ya. Nah, Ya terkait dengan jenjang karir lulusan PKN STAN di sana bagaimana Mas? jujur aja di BPKP itu juga nerima ya dari umum ya walaupun tahun kemarin kayaknya nggak ada sih auditor dari luar dan tahun ini juga bahkan nggak buka CPNS. Dan memang untuk anak saya nggak terlalu mau banyak komen masalah yang dari luar, saya non stan. Banyak juga yang dari UI dan lain-lain. Tapi kalau untuk stan, saya rasa cukup ya. Saya karena banyak yang di sana dan beberapa beliau-beliau memiliki posisi strategis juga diisi oleh alumni stan gitu kan yang saya bilang tadi kepalanya sekretaris utamanya, deputi-deputinya gitu kan. Ya walaupun bukan tidak mungkin gitu kan. Saya bukan karena stan jadinya naik itu saya nggak tahu ya. Saya itu di luar wewenang saya nggak paham. Cuman insya Allah yang paling berkualitas lah itu. Ketika Mas Mbak yang dari universitas luar lebih baik gitu kan dari sana ya bukan tidak mungkin mereka yang memimpin. Jadi ya objektivitas lah gitu yang berbicara. Dan insya Allah sih saya lihat di BPKP lumayan ini ya objektif gitu kan dalam saya lihat ya pimpinan-pimpinan itu memang berkualitas gitu kan memang beliau layak gitu kan menjadi pemimpin ada biddingnya dan lain sebagainya dan
beberapa juga alumni STAN juga lumayan perform gitu kan di situ ya. Jadi kalau dari jenjang karir sih saya rasa insya Allah kalau teman-teman bisa well perform gitu kan, ya sangat mungkin lah teman-teman untuk diamanahkan estafet kepemimpinan berikutnya. Gitu. Saya walau alam juga itu. Kayaknya jangan bahas saya. Kan beberapa dosen di STAN juga kan, beberapa pejabat ya di BPKP kayak dosennya Hairus kan, Pak Panji, dia kan ya setingkat eselon 4 gitu kan, terus juga dan banyak lagi lah gitu kan ya. Bahkan atasan saya dulu Pak Zula Rizal, beliau dosen Pancasila gitu kan di STAN gitu kan. Jadi inilah beragam. Baik Mas Amin. Tadi kan sudah membicarakan terkait dengan jenjang karir ya Mas. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan kesempatan melanjutkan pendidikan. Nah, untuk mencapai jenjang karir yang tinggi kan harus pendidikannya harus di ini ya Mas, di apa ya, digenjot, harus di terus gitu, didorong. Nah, apakah ada bagaimana tugas belajarnya, izin belajarnya, apakah ada beasiswa gitu Mas? Kesempatan melanjutkan. Oke, tadi bahas terkait jenjang karir gitu kan, dan setahu saya memang BPKP udah menerapkan sistem merit ya gitu kan, dan manajemen talenta ya kayaknya gitu kan, itu yang bahasa kerennya sekarang, itu lebih up to date gitu kan. Kalau untuk pendidikan di BPKP lumayan sangat didorong ya. Ya tadi terbukti dengan angkatan saya yang belum setahun PNS itu udah ada yang tugas belajar gitu kan di STAN. Dan kayaknya BPKP only ya, kayak gitu saya kaget juga, oh udah bisa. Gitu kan, dan izin belajar juga diberikan, nanti kan ada penyetaraannya, terus beasiswa juga banyak lah gitu kan, tinggal mau nyarinya atau enggak. Bahkan tadi yang dari BPKP Muda ada bahkan ada mentorshipnya gitu kan, tawaran-tawaran gitu kan, untuk sekolah luar negeri. Jadi saya rasa sih cukup ya, dan artian kalau teman-teman mau ya sangat bisa untuk meraihnya, tinggal bagaimana teman-teman memperjuangkannya. Dan sekarang juga di bab pimpinan-pimpinan juga banyak yang udah S3 ya gitu kan, yang udah PhD doktor tuh di BPKP cukup banyak gitu kan, udah kan gitu kan, rata-rata udah PhD, udah dokter gitu kan. Jadi saya sih karena auditor itu kan gak jauh-jauh dari consulting ya, saya kayak memberi advice ke orang lain kan. Jadi pengalaman dan mungkin juga pendidikan kita itu sebenarnya ya berpengaruh juga dari kualitas hasil pengawasan kita, walaupun yang bukan berarti yang pendidikan S1 tidak lebih baik dari yang S3 sih, enggak juga sih. Saya ya kan itu masing-masing personal ya, gitu kan. Walaupun ikhtiar kita salah satu untuk meningkatkan kualitas kita dengan pendidikan. Baik Mas Amin. Nah, lanjut lagi nih Mas, terkait dengan tadi kan ada izin belajar. S1 melalui izin belajar itu apakah ada ujian penyetaraan, UPKP gitu Mas, misalnya di instansi? Ada. S2 kayaknya juga ada. Jadi itu wajar ya, PNS kayak gitu semua lah. Ada penyetaraannya gitu kan. Jadi ada sebagian yang memang lebih prefer izin belajar ya, nanti kita tinggal siapkan aja penyetaraan. Baik Mas Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya tadi sudah dijawab ya Mas. Bagaimana sistem mutasi di instansi? Udah skip aja. Skip aja ya Mas. Nah, kita lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kebijakan pernikahan di instansi Mas Amin di sini. Itu bagaimana Mas? Udah saya jawab dulu sebenarnya. Baik Mas. Lanjut lagi. Mau lanjut lagi atau jawab aja ya? Siap-siap Mas. Untuk pernikahan udah tadi ya kawan-kawan yang pas saya jelasin representasi. Ini Mas, selanjutnya. Kenapa harus memilih instansi BPKP? Kesempatan apa saja yang bakal didapat di sana, Mas? Waduh, saya nggak jago nih sales persuasif. Dan itu murni hak pilihan teman-teman lah gitu kan. Dan
Jangan karena misalkan dengar kata-kata saya jadi milih BPKP walau alam itu kalian. Intinya saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya merasa di BPKP ini uh, karena memang tugas instansinya adalah pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sangat strategis ya mengawasi gitu kan, mengawasi, memberi saran, meluruskan lah bahasanya kan, mendampingi. Jadi saya rasa sangat berkaitan ya dengan hal-hal strategis, dan juga peran-perannya juga gitu kan, melakukan audit, pendampingan, review, evaluasi gitu kan, terutama di masa-masa COVID kayak gitu kan. Jadi kesempatan apa yang kalian dapatkan adalah pengalaman-pengalaman yang tak ternilai gitu kan. Walaupun tidak memandang kalian tua muda gitu kan, ketika amanah itu udah tertulis di surat tugas, ya teman-teman harus menjalankan amanah itu gitu kan. Jadi apa kesempatannya ya udah saya jelasin semua tadi terkait pendidikan, terus kesejahteraan. Tapi kalau saya sih paling menyoroti adalah insya Allah akan banyak pengalaman luar biasa lah yang akan kalian dapatkan. Dan yang sangat berguna bagi diri kalian sendiri, bagi negara gitu kan, meningkatkan value gitu kan, dimanapun nanti kawan-kawan akan berkarya. Gitu. Jadi insya Allah pengalaman itu akan memperkaya nilai kita masing-masing. Terlepas tadi pendidikan yang sudah saya jelaskan. Baik Mas Amin. Nah lanjut lagi sudah nggak terasa nih Mas, sudah pertanyaan terakhir aja nih. Nah terkait dengan pesan-pesan Mas Amin untuk calon lulusan 2021 terkait penempatan. Nah tips memilih penempatan itu bagaimana Mas? Dan semisalnya kita sudah milih dan kita ditempatkan di instansi yang tidak kita inginkan juga gimana juga Mas? Waduh, berat ya kalau saya sosok menasihati apa yang saya tidak rasakan, berat. Cuman sebagai sesama insan ya, saya berusaha untuk saling mengingatkan ya. Terkait bagi teman-teman yang ingin memilih ya, gitu. Pilihlah dengan kata hati kalian ya, dengan pertimbangan matang lah tentunya dari orang tua gitu kan. Karena luar biasa gitu kan, keriduan orang tua atas pilihan kita tuh insya Allah, sekalipun kita nyungsep bahasanya, insya Allah pasti ada hikmah dan kebaikan di dalam. Dan untuk faktor-faktor lainnya, pilihlah sesuai keinginan kalian. Maksudnya kayak ada orang yang, wah aku pengen di Jakarta aja deh gitu kan, ya udah pilihlah kementerian yang stay gitu kan di Jakarta atau di kota tertentu di Pemda, kan dia nggak pindah-pindah gitu. In general condition ya. Atau aku pengen yang keliling Indonesia gitu. Atau aku pengen Kementerian Keuangan banget gitu. Atau aku pengen saya jadi auditor, atau intinya kan banyak hal ya. Terus misalkan teman-teman ada yang mengincar mana PHP yang paling gede nih, dicari gitu. Itu juga. Terus ada misalkan faktor-faktor lain gitu kan. Jadi kenali diri kita dulu. Identifikasilah risiko-risiko masing-masing. Jangan terkaburkan oleh kebingungan yang nggak jelas. Jadi identifikasi apa yang kalian prioritaskan, assess, nilai, ya udah pilih lah gitu kan. Dan saran saya kalau memilih, kalau saya pribadi sih menyarankan untuk benar-benar pikirkan dengan matang pilihan 1 dan 2 sih. Intinya kenapa fokus di pilihan 1 dan 2? Karena kalau saya pribadi sih mikir, saya khawatir tuh takut orang tuh cuma lihat 1 sama 2 saya. Nanti yang ketiga, kalau udah nggak ini lagi, ya terplanting lah rasanya gitu kan, terpental. Jadi kalau saya mikirnya, kalau saya dan tanda kutip gagal di pilihan 1, saya harap pilihan kedua saya itu yang masih yang saya pengenin juga, walaupun chance-nya misalkan lebih kecil, atau chance-nya lebih besar, entah karena kuotanya yang banyak ataupun yang milih sedikit misalkan. Kayak gitu sih, terus. Jadi kalau saya sih saranin benar-benar dipertimbangkan dengan matang pilihan 1, 2. Jadi kalau bisa jangan misalkan dua-duanya yang susah semua gitu kan. Terserah kalian gitu kan, itu kan risiko masing-masing. Cuman kalau saya pribadi biar
sesuai keinginan kita. Walaupun ya nggak semuanya yang. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Ketika kita nggak dapat yang kita inginkan, uh, intinya segala hal yang terjadi di hidup ini kan banyak misteri ya, enigma lah bahasanya, kayak siapa jodoh kita, kapan kita meninggal, apa yang akan terjadi kita di esok hari kita nggak tahu. Dan banyak sekali dalam hidup ini yang kadang terjadinya tuh nggak kita inginkan gitu kan. Dan tugas kita adalah menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah Tuhan itu melihat proses kita gitu kan, bukan hasilnya. Kita nanti jadi sukses atau enggak, bahkan ya jadi pejabat atau enggak atau lain sebagainya, tapi gimana kita menjalani proses itu. Dan insya Allah pasti ada hikmahnya kan. Sebuah teori yang sangat masyhur ya, setiap hal kan pasti ada sisi positif negatif. Ada orang yang fokus pada sisi negatifnya doang, ibarat kertas ada titik hitam satu di tengah. Ada orang yang apa sih, ada dia mempermasalahkan titik yang cuma setitik hitam itu aja, padahal banyak sekali sisi posisi positif ya yang bisa dia petik hikmahnya. Jadi kalau saran saya sih pasti ada sisi positifnya, dan sebuah pilihan bagi diri kita lah untuk fokus pada hal-hal yang positif tadi, biar rasa syukur itu selalu hinggap ya. Karena ketika kita bersyukur kan insya Allah akan ditambah nikmat. Kalau kita selalu ngumel, kita selalu sisi negatifnya, nggak bakal bahagia gitu dalam hidup ini, nggak bakal bahagia. Dan sekalipun misalkan kalian tidak sesuai kehendak kalian, dan secara value kita sebenarnya berharga. Saya yakin anak asuh itu berharga, memiliki nilai yang luar biasa, ditempa di jurang mangu 3 tahun. Kalau misalkan memang suatu saat kalian merasa ditempatkan di suatu tempat yang sangat sulit untuk kalian terima, ya bersabar gitu. Mungkin di suatu saat nanti kalian bisa berkarya di sektor lain, walau. Jadi toh juga emas gitu kan, walaupun dia masuk ke dalam tanah, dia tetap emas ya. Nanti ketika dia diambil, dijual, tetap bernilai harga. Intinya tetaplah meningkatkan kapasitas diri aja gitu kan. Masalah pekerjaan itu kan sangat fluktuatif ya gitu kan. Bisa kita berpindah sektor, bisa kita lain-lain sebagainya gitu kan. Yang tentu ada plus minusnya juga. Jadi saran saya jangan patah semangat sih, jangan putus asa. Kita masih sangat banyak pilihan yang bisa kita ambil, masih banyak perjuangan yang kita bisa tuntaskan. Intinya dunia nggak berakhir gitu. Teman-teman masih bisa berusaha keras dan mengubah gitu kan jalan hidup yang kita akan. Itu serius. Baik Mas Amin. Alhamdulillah Mas, kita sudah menyelesaikan serangkaian pertanyaan. Baik. Mungkin terima kasih untuk Mas Amin sebagai narasumber yang sudah menemani kita pada malam hari ini, dan juga untuk teman-teman Pentalk sekalian. Nah, mungkin sudah selesai acara kita pada hari ini. Nah, ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Nah, mungkin saya dan juga Mas Amin izin mengundur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada salah hilaf, mohon dikoreksi di kolom komentar. Ya. Siap Mas Amin.